Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rais Ramadan Tualepe dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian transmisi data dan media transmisi. Yang pertama, pengertian transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi jalur komunikasi data adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konfigurasi titik ke titik atau point to point dan konfigurasi multi titik atau multi point. Titik ke titik atau point to point menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel. Misalnya, komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file-file data. Walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti jauh. Multi titik atau multi point menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh adalah konfigurasi pada jaringan bertopologi bus di mana satu saluran data atau backbone terhubung ke beberapa komputer. Jalur transmisi data. Jalur transmisi adalah bagaimana suatu alat dapat mengirimkan informasi dengan peralatan lainnya. Jalur transmisi ini terbagi atas tiga, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast adalah kontak informasi yang terjadi antar suatu alat dengan satu alat lainnya. Sebagai analogi, contohnya adalah penggunaan telepon. Ketika satu telepon menghubungkan telepon lainnya, maka yang dapat berkomunikasi adalah dua telepon tersebut. Multicast adalah proses komunikasi yang terjadi antar satu alat dengan alat lainnya, di mana masing-masing alat terhubung dapat berkomunikasi dengan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang ada pada internet, di mana server tersebut melayani beberapa komputer yang menghubunginya, dan komputer yang dihubungi dapat memberikan respon baik kepada server itu tadi. Broadcast adalah proses pengiriman informasi dari suatu alat ke alat-alat lainnya. Alat yang menerima informasi tidak dapat atau tidak pula memberikan respon balik terhadap sang pengirim tentang informasi yang diterimanya. Contohnya adalah stasiun pemancar televisi atau pengiriman email melalui mailing list. Ada dua jenis sinyal dalam dunia teknologi, yaitu sinyal analog dan digital. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang sifatnya seperti gelombang, selalu sambung menyambung dan tidak ada perubahan yang tiba-tiba di antara sinyal tersebut. Sinyal ini merupakan gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah secara kontinu, yang menjalar melalui suatu media dan tergantung pada spektrumnya. Penyaluran data seri menggunakan sinyal ini. Dua, sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang sifatnya pulsa, terputus-putus, dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal ini merupakan serangkaian pulsa tegangan yang ditransmisikan melalui suatu media kawat. Sistem komputer bekerja dengan sinyal ini. Media transmisi. Media transmisi adalah media menghubungkan antar pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronik memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Karakteristik media transmisi ini tergantung pada, yang pertama, jenis alat elektronika. Yang kedua, data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut. Yang ketiga, tingkat keefektifan dalam pengiriman data. Yang terakhir, ukuran data yang dikirimkan. Jenis media transmisi. Yang pertama, guided transmission media. Guided transmission media atau media transmisi terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Contohnya, coaxial kabel. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk
mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai dari 300 Hz ke atas 300 kHz ke atas karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut. Maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Ada beberapa jenis kabel koaksial, yaitu diskoksial kabel mempunyai diameter besar dan diskoksial kabel mempunyai diameter lebih kecil. Yang selanjutnya fiber optik atau kabel kaca. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain berdasarkan metode transmisi yang digunakan. Serat optik terdiri atas multimode step index, multimode graded index, dan cycle mode step index. Yang kedua, unguided transmission media. Unguided transmission media atau media transmisi tidak terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Contohnya gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi atau dalam satuan gigahertz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan menyediakan layanan internet ISP. Yang selanjutnya satelit. Satelit adalah media transmisi yang fungsinya utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Hal ini menyebabkan posisi satelit akan relatif stasioner terhadap bumi. Yang terakhir yaitu inframerah. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.